permohonan maaf ke Pak Jokowi, dan kemudian Pak Jokowi juga merespon itu dengan sangat negarawan, menerima permohonan maaf, memberikan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Muhtar Official, kali ini kita akan reaction masalah tudingan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi yang ditudingkan oleh segerombolan Roy Panci CS ya guys. Dan kali ini guys ya, ternyata Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sowan ke kediaman Bapak Jokowi di Solo ya guys, untuk meminta maaf kepada Bapak Jokowi. Ini bagus ya guys, dan diterima dengan hangat dan bijak oleh Bapak Jokowi. Yuk kita tonton video berikut ini. Maaf gitu ya. Bilang di pengadilan, jika Jokowi menunjukkan ijazah asli, case close, tutup kasus. Saya minta maaf maupun mau. Perlu kami sampaikan bahwa memang benar pada tanggal 8 Januari kemarin, hari Kamis, kami Muhammad Rahmat bersama Bapak Darmizal dari Rejo mendampingi Bapak Egy Sujana beserta Bapak Hari Damai Lubis. Ini mantap ya guys ya. Ini Pak Egy Sujana dan Bapak Hari Lubis ini berpikir positif dan berpikir waras ya guys. Dia segera mengetahui kesalahannya dan segera meminta maaf kepada Bapak Jokowi. Dengan demikian mungkin bisa diringankan untuk hukumannya ya guys ya. Ini bagus guys. Lubis dan pengacara Bapak Egy Sujana, Ibu Elida Neti, berkunjung ke kediaman Bapak Jokowi, Presiden RI yang ke-7. Alhamdulillah pertemuan berjalan dengan sangat baik. Kami semua disambut dengan sangat baik oleh Bapak Jokowi, dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi perekat bagi kesatuan bangsa kita yang akan datang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua orang tersangka kasus tuduhan ijazah palsu tiba-tiba menemui Presiden ke-7 Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Kedua tersangka. Nah ini mantap guys, ini baru mantap. Pergerakan Bapak Egy Sujana dan Hari Lubis ini benar-benar luar biasa guys. Ini baru cerdas ya guys ya, berpikir positif. Dia mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Itu adalah Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Kabar itu dikonfirmasi oleh Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah pada Kamis 8 Januari 2026. Dua orang itu merupakan tersangka pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh pihak Jokowi atas tuduhan ijazah palsu. Selain dua tersangka, kuasa hukum Egy yakni Elida Neti dan Ketua Umum Relawan Jokowi Darmizal serta Rahmat selaku Sekretaris Relawan Jokowi juga ikut hadir dalam pertemuan itu. Pertemuan mereka berlangsung tertutup di kediaman Jokowi. Sementara itu, dengan soalnya Bapak Egy Sujana dan Bapak Damai Lubis ini yang jelas merupakan pukulan telak ya guys bagi Roy Panci, karena Roy Panci ini sudah kehilangan pendukung-pendukung mereka atau backingan mereka ya untuk menyebar fitnah dan teror kepada Bapak Jokowi ya guys. Dan yang jelas Roy Panci ini menangis darah guys.
Setelah itu sebelumnya pihak Egy memang telah menyatakan berbalik arah dan mengakui ijazah Jokowi asli. Jokowi sendiri menyatakan dirinya membuka ruang maaf, namun proses hukum tetap berjalan. Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Aristo Pangaribuan, menilai hampir mustahil polisi menghentikan penyidikan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo karena Roy Suryo dan CS kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kubu Roy Suryo dan CS sebelumnya meminta agar penyidik Polda Metro Jaya menghentikan proses penyidikan dan mengeluarkan SP3 karena menilai kasus ini terkesan dipaksakan dan penetapan 8 orang tersangka itu bermuatan politik. Aristo pun menganggap sah-sah saja jika Roy Suryo dan CS mengajukan saksi dan ahli meringankan itu dengan harapan bisa membuat penyidik berubah pikiran dan mengeluarkan SP3. Meskipun hal ini memang jarang terjadi pada kenyataannya. Kenapa? Karena ya sudah tersangka, yakni Roy Suryo dan CS. Sudah konferensi pers, sudah mengatakan punya bukti banyak. Karena menetapkan tersangka cuma 2 alat bukti. Dan kemudian, polisi mengatakan punya bukti yang banyak. Semoga gerombolan Roy Panci CS, Roy Panci yang bermulut besar dan berbau comberan ini segera ditangkap dan diadili ya guys ya. Sambung Aristo. Polda Metro Jaya telah menerapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang diresmikan pada 2 Januari 2026. Salah satu yang diterapkan dalam penanganan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo oleh Roy Suryo CS. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto. Budi Hermanto menyebut tersangka klaster pertama akan dipanggil bulan ini dan mekanismenya menyesuaikan KUHP baru. Adapun tersangka klaster pertama itu belum pernah diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka. Mereka ialah Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA Enggi Sujana, Advokat Kurniatri Rohyani, Wakil Ketua TPUA Muhammad Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis. Sedangkan tersangka klaster kedua ialah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Mereka telah diperiksa dan mengajukan sejumlah saksi dan ahli meringankan. Pihak kepolisian juga mengaku telah menerima permintaan pemeriksaan forensik mandiri terhadap ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo oleh Roy Suryo CS. Namun Polda Metro Jaya belum memberikan jawaban karena pengajuan itu masih dalam. Semoga ya guys ya, dengan adanya undang-undang KUHP yang baru ini bisa secepat mungkin menyelesaikan permasalahan ijazah palsu yang ditudingkan gerombolan Roy Suryo ini kepada Bapak Jokowi ya guys. Semoga segera dihukum dan diberi ganjaran yang setimpal atas perbuatan mereka nih guys ya. Kita doakan bersama guys. Proses pembahasan penyidik. Pemuda Patriot Nusantara berunjuk rasa di depan Polda Metro Jaya Kamis pagi. Unjuk rasa digelar bertepatan dengan pemeriksaan Roy Suryo CS sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Dalam aksinya, mantap aja guys ya. Ini unjuk rasa yang dilakukan oleh rakyat cinta Jokowi dan pemuda Patriot Nusantara ya guys ya, untuk mendesak segera gerombolan Roy Suryo CS ini segera ditangkap dan diadili ya guys ya. Kita dukung semangat mereka untuk segera atau mendesak pihak yang berwenang untuk segera mengadili Roy Suryo Panci ya guys. masa membentangkan spanduk bertuliskan desakan agar Roy Suryo, Rismon Sianipar, serta Dr. Tifa ditangkap dan ditahan. Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu Adi Darmawan mendesak aparat kepolisian bertindak tegas terhadap kasus dugaan penyebaran tuduhan palsu dan manipulasi digital dokumen ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kita doakan bersama ya guys ya, semoga Roy
Suryo Panci ini segera diadili ya guys ya, dan kita diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan diberi perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya guys ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.